adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea. Di video ini Kak Dori akan menjelaskan operasi bilangan. Tentukan nilai P pada operasi hitung campuran bilangan bulat berikut. Di sini ada 4 soal. Untuk adik-adik, yuk belajar bersama-sama. Soal yang pertama, 255 dibagi 15 dikurang P ditambah 16 sama dengan 25. Untuk soal yang pertama ini, sama dengannya kita sejajarkan ya. Sama dengannya disejajarkan. Ini merupakan ruas kiri. Ini merupakan ruas kanan. Sama dengan sebagai pemisah. Operasi bilangan. Operasi bilangan itu ada 4 pada umumnya. Yang pertama adalah perkalian atau pembagian. Kedua, pertambahan pengurangan. Dan untuk SMP ada perpangkatan dan akar. Paham ya adik-adik? Perkalian dan pembagian, pertambahan dan pengurangan, perpangkatan dan akar. Nah, untuk soal ini hanya menggunakan 4 operasi hitung aja. Yang pertama, perkalian, kedua, pembagian, ketiga, pertambahan, dan yang keempat, pengurangan. Untuk soal yang pertama, ada operasi hitung pembagian, ada operasi hitung pengurangan, ada operasi hitung pertambahan. Berarti di antara pembagian, pengurangan, dan pertambahan yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Paham ya adik-adik? Kita kerjakan pembagian. 255 dibagi 15. Positif bagi positif, maka hasilnya positif. 255 bagi 15, hasilnya 17. Kita tulis 17 dikurang P ditambah 16 sama dengan, kita sejajarkan sama dengannya 25. Kita kerjakan dulu yang ruas kiri. Ruas kiri kita sederhanakan. Variabel atau huruf kita kedepankan. Pengurangan ini miliknya si P atau negatif P kita kedepankan. 17 bertanda positif, berarti ditambah 17. Baru 16 depannya bertanda positif, ditambah 16. Sama dengannya kita sejajarkan 25. Pengurangan itu sama saja seperti negatif. Berarti dikurang P sama artinya negatif P. Paham ya adik-adik? Nah, di sebelah kiri ada jenis yang sama-sama angka atau konstanta. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif P kita tulis ulang, ditambah 17 ditambah 16, maka hasilnya 33. Kita tulis 33 sama dengan sebagai pemisah, kita sejajarkan 25. Kita menentukan P sama dengan, berarti variabel atau huruf P harus berada di sebelah kiri. Berarti kita pindahkan angka 33 ini ke ruas kanan, ke posisi kanan. Perhatikan tanda operasi hitungnya. Tanda operasi hitungnya pertambahan. Pertambahan pindah ruas menjadi pengurangan. Lawan ya, setiap yang berpindah ruas itu lawan dari operasi hitung. Negatif P tetap di ruas kiri sama dengan 25 tetap ada di ruas kanan. Kita tulis 25 bertanda positif ya, karena dari awal selalu bertanda positif. Dari pertambahan pindah ruas menjadi pengurangan, dikurang 33. Negatif P sama dengan 25 dikurang 33. Yang kecil dikurang yang besar. Kalau kecil dikurang besar,
maka hasilnya negatif. Kecil dikurang besar sebenarnya tidak bisa, maka hasilnya negatif. Untuk dihitung, dicoret-coret, kita buat yang besar dikurang kecil. 33 dikurang 25. Kita kurangkan. 3 kurang 5 tidak bisa, pinjam 1. Ini jadi 2, ini jadi 13. 13 kurang 5, 8. 2 kurang 2, 0. Maka hasilnya 8. Paham ya adik-adik? 25 dikurang 33. Kecil dikurang besar. Nilainya kecil dikurang nilainya besar, maka hasilnya negatif. Untuk dihitung dicoret-coret, yang besar kurang kecil 8. 25 dikurang 33 negatif 8. Kita harus mencari nilai P. P sama dengan P haruslah positif. Sedangkan sini P-nya negatif. Gimana caranya, Kak? Maka kita tarik garis, kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Kenapa dikalikan negatif? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif P dikali negatif, maka hasilnya positif P. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Negatif 8 dikali negatif. Negatif kali negatif, positif 8. Maka, untuk soal yang pertama, kita memperoleh nilai P-nya sama dengan 8. Lanjut, soal berikutnya. Soal nomor 2 ini sama seperti soal yang pertama. Soal nomor 2 kita kerjakan dulu yang pembagian. Negatif 48 dibagi 3 dikurang P dikurang 5 sama dengan 19. Oke adik-adik, paham ya? Soal nomor 2, operasi hitung pembagian, pengurangan. Berarti kita kerjakan yang bagi dulu. Kita dahulukan yang bagi. Negatif 48 dibagi 3 hasilnya 16. Tandanya negatif bagi positif, maka hasilnya negatif. Negatif 48 dibagi 3 hasilnya negatif 16. Dikurang P dikurang 5 sama dengannya disejajarkan. Variabelnya atau huruf kita kedepankan. Negatif 16 dikurang 5 sama dengan 19. Dikurang P, bisa kita sebut negatif P. Berarti tanda pengurangan ini atau negatif miliknya si P. 16, depannya negatif. Berarti negatif 16 bisa kita buat dikurang 16. Dikurang 5, negatif 5, berarti kita buat dikurang 5. Paham ya? Baru angka sama angka kita kerjakan. Negatif P dikurang negatif 16 dikurang 5. Bacanya dari negatif ya, karena 16 ini negatif P. Negatif 16 dikurang 5. Ngutang 16, ngutang lagi 5. Ngutang lagi. Maka hasilnya tetap ngutang. Ngutangnya bertambah. 16 tambah 5, 21. Sama dengan 19. Baru negatif 21 ini kita pindahkan. Dikurang 21 kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi negatif P sama dengan 19. Yang tetap di ruas kanan kita tulis dulu. Baru yang dipindahkan kita tulis di belakang. Kita perhatikan tanda operasi hitungnya. Tandanya pengurangan. Pindah ruas berubah tanda operasi hitung. Dari pengurangan pindah menjadi pertambahan. Dari pengurangan pindah menjadi pertambahan. Ditambah 21.
Negatif P sama dengan 19 ditambah 21, maka hasilnya 40. Sama seperti soal nomor 1, di mana variabel atau hurufnya masih bertanda negatif. Maka perlu kita kalikan dengan negatif. Biar huruf P atau variabel P bertanda positif. Negatif P kali negatif, hasilnya positif P sama dengan 40 kali negatif, negatif 40. Paham ya adik-adik? Untuk soal yang pertama, soal kedua. Kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, jika ada dalam kurung, maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jika ada dalam kurung, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 256 ditambah negatif 36. Ada uang 256. Terus ada hutang 36. Berarti lebih besar uangnya daripada utangnya. Kalau lebih besar uangnya, maka hasilnya positif. Berarti yang besar dikurang yang kecil. 256, kita korek dulu. 256 dikurang 36. 6 kurang 6, 0. 5 kurang 3, 2. Turunkan 2. 220. Berarti kita tulis di sini 220 dikali P sama dengan 660. Kita akan menentukan nilai P. Maka 220 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti P sama dengan, kita tulis dulu yang ruas kanannya yang tetap 660. Kalau dipindahkan, perhatikan operasi hitungnya. Operasi hitungnya perkalian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Lawan pertambahan, pengurangan. Lawan pengurangan, pertambahan. Lawan pembagian, perkalian. Paham ya? Berarti lawan perkalian, pembagian. Pembagian itu Kak Dori buat per 220. Di pembilang ada 0, di penyebut ada 0. Bisa kita gunakan sistem coret. Coret 0-nya 1, coret 0-nya 1. Maka nilai P yang kita peroleh sama dengan 66 per 22. P sama dengan 3. Paham ya adik-adik? Nilai P-nya 3. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 4. Operasi hitung yang sebelah kiri adalah pertambahan perkalian. Artinya, di antara tambah sama kali, kita kerjakan terlebih dahulu kali. Kali dulu ya. Berarti P-nya tetap kita tulis P. P tambah. Perhatikan tandanya. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Kalau negatif kita buat dalam kurung. 14 kali 13. Boleh. Kita cari dulu 14 kali 13. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. 4. 4, 1. 2, 8, 1. 182. Kita tulis di sini 182. Sama dengan 100 negatif 174. Berarti kita pindahkan negatif 182, kita pindahkan ke ruas kanan. Maka nilai P sama dengan negatif 174
Nah, gimana ini Kak Dori? Ada pertambahan, ada negatif. Ada dua tanda yang berdempetan. Bisa kita buat dulu seperti ini ya. Positif kali negatif. Pertambahan itu kan positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti ini hasilnya negatif kan? Ini bisa kita buat P dikurang 182. Berarti kalau dari pengurangan pindah ruas menjadi pertambahan. Nah, bisa kita buat sini tambah 182. Paham ya adik-adik? Pengurangan pindah ruas menjadi pertambahan. Untuk yang ini. Berarti selipkan di sini ya sedikit. P ditambah negatif 182. Ini kan bisa kita buat P dikurang 182. Kenapa dikurang, Kak? Karena ada tanda yang berdempetan. Ada positif, ada negatif. Pertambahan, pengurangan. Oke? Positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Berarti bisa kita buat P dikurang 182 sama dengan negatif 174. Maka kita pindahkan ke ruas kanan. Pengurangan 182 atau negatif 182 pindah ruas. Dari pengurangan menjadi pertambahan. Paham ya adik-adik? Baru tinggal adik-adik kerjakan. 174 ditambah 182. Ada hutang 174. Terus positif itu dibayar atau uangnya 182. Lebih besar utang atau dibayar atau uangnya? Maka lebih besar uangnya 182. Maka hasilnya positif. P sama dengan. Nah, tinggal adik-adik coret atau orek. 182 dikurang 174. 2 kurang 4 nggak bisa. Pinjem. Jadi 7 ya. Ini jadi 12. 12 kurang 4. Sama dengan 8. 7 kurang 7, 0. 1 kurang 1, 0. Berarti 8. Maka nilai P-nya kita memperoleh 8. Paham ya adik-adik? Untuk soal yang pertama, P sama dengan 8. Untuk soal yang kedua, P sama dengan negatif 40. Untuk soal yang ketiga, P sama dengan 3. Untuk soal yang keempat, kita memperoleh P sama dengan 8. Ya adik-adik sudah paham? Terima kasih adik-adik sudah mempelajari video Kak Dori mengenai materi operasi bilangan. Menentukan nilai P pada operasi hitung campuran bilangan bulat berikut ada 4 soal. Berarti di antara pembagian, perkalian, pertambahan, pengurangan yang kita dahulukan adalah yang di dalam kurung. Seperti soal nomor 3. Jika ada dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah yang di dalam kurung, barulah operasi hitung, kali, atau bagi. Dimulai siapa posisinya paling depan atau paling kiri. Siapa yang ketemu duluan paling kiri. Misal, di antara di sini bagi. Misal di sini Kak Dori, kita buat kali. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagi. Karena bagi ada di posisi paling depan atau paling kiri. Setelah bagi atau kali, seperti ini ya. Ini kita kerjakan dulu yang kali dulu ya. Setelah bagi atau kali, barulah kita kerjakan tambah atau kurang. Sama. Jika sama-sama ada ditambah, jika sama-sama ada dikurang, maka kita kerjakan dulu yang dari depan, dari kiri. Oke? Paham ya adik-adik? Terima kasih semuanya. Jangan lupa like video-video Kak Dori, share, dibagikan ke kawan-kawan semuanya, dan juga di-subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar adik-adik.